Pernah dengar tentang tempat paling terkutuk di bumi? Di pedalaman Tanzania ada sebuah danau misterius bernama Danau Natron. Mitosnya serem banget. Airnya yang berwarna merah darah konon menyimpan kutukan sihir Medusa. Siapapun hewan yang nekat menyentuh airnya, bakal langsung mati dan berubah jadi patung batu secara instan. Kengerian ini makin viral waktu fotografer Nick Brand merilis foto-foto mencengangkan dalam bukunya Across the Ravaged Land. Di sana, kita bisa melihat bangkai burung hingga kelelawar yang mengeras kaku layaknya mumi batu. Tapi tunggu, benarkah danau ini seterkutuk itu? Nyatanya kalau kita geser kamera sedikit aja ke area tengah danau, pemandangan mistis tadi langsung patah. Alih-alih jadi kuburan massal yang sepi, tempat ini justru menjadi rumah bagi jutaan burung flamingo lestari. Mereka hidup santai, bermain air, bahkan menjadikannya tempat bersarang paling aman di dunia tanpa berubah jadi batu. Kok bisa ya? Nah, di sini plot twistnya. Sihir yang mengubah hewan menjadi mumi di Danau Natron sebenarnya bukan kutukan mistis, melainkan hasil kerja dari laboratorium kimia alami terbesar di bumi. Kombinasi geologi ekstrim yang menghasilkan air dengan tingkat keasaman super tinggi, setara cairan pemutih pakaian di rumah kalian, menciptakan sebuah paradoks alam yang luar biasa. Tempat paling mematikan bagi pendatang asing, sekaligus tempat lahirnya jutaan kehidupan baru bagi si burung merah muda. Penasaran bagaimana rahasia sains di balik danau ajaib ini bekerja? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Untuk menguak rahasia ini, mari kita terbang ke wilayah utara Tanzania, Afrika Timur. Disinilah Danau Natron membentang luas di bawah bayang-bayang sebuah landscape yang megah sekaligus intimidatif. Gunung Aldonyo Lengai. Dalam bahasa suku Masai setempat, nama gunung berapi aktif ini berarti Gunung Tuhan. Nah, dari sinilah rahasia sihir itu berasal. Gunung berapi unik ini memuntahkan jenis lava yang sangat langka di dunia, kaya akan senyawa natrium karbonat. Ketika hujan turun, aliran air membawa mineral-mineral kimia agresif dari gunung langsung menuju Danau Natron tanpa ada jalan keluar lagi, menciptakan sebuah kolam kimia raksasa yang terus menguap dan mengental. Lalu, bagaimana dengan mitos hewan yang menyentuh air langsung instan jadi batu seperti film-film fantasi? Well, itu jelas salah besar ya. Yang sebenarnya terjadi adalah proses mumifikasi alami, mirip seperti cara orang Mesir kuno mengawetkan Firaun. Asal utamanya dimulai dari permukaan danau. Karena kandungan mineralnya yang sangat padat, permukaan air Danau Natron bisa menjadi sangat tenang dan bertindak layaknya cermin raksasa yang sempurna. Burung-burung yang sedang terbang seringkali tertipu oleh pantulan langit ini, kehilangan konsentrasi dan Bentar, teksnya gini banget. Oke. Lalu jatuh terhempas ke dalam air danau. Ketika hewan-hewan malang ini mati tenggelam, ramuan kimia cair di danau bekerja mengawetkan tubuh mereka. Begitu air danau surut dan tubuh mereka terekspos ke udara pinggiran pantai, zat mineral yang meresap ke dalam jaringan tubuh mereka ikut mengering dan mengeras, meninggalkan penampakan mumi yang kaku dan utuh. Biar kebayang seberapa ngerinya air di danau ini, mari kita main-main sebentar dengan skala pH kimia yang berkisar dari angka 0 sampai 14. Air mineral yang biasa kita minum berada di angka netral, yaitu pH 7. Sementara itu, Danau Natron punya tingkat alkalinitas atau pH ekstrim yang tembus di angka 10,5 hingga 12. Angka segitu sudah setara dengan cairan amonia atau zat pemutih pakaian yang biasa dipakai untuk menghilangkan noda membandel. Kulit manusia saja bisa melepuh dan mengalami luka bakar kimia serius jika nekat berendam di sana. Belum lagi ditambah suhu airnya yang super panas, karena bisa melonjak hingga mencapai 60 derajat Celcius. Kombinasi pH setara pemutih baju ditambah suhu air yang hampir mendidih, membuat tempat ini menjadi salah satu perairan paling korosif dan mematikan di planet bumi. Sekarang, mari kita kenalan dengan tersangka utama di balik semua fenomena ajaib ini. Nama danau ini diambil dari sebuah ramuan ajaib kuno yang disebut natron. Natron bukanlah zat kimia tunggal, melainkan perpaduan alami antara sodium karbonat dan sodium bikarbonat. Zat ini disemburkan oleh abu vulkanik Gunung Aldonyo Lengai, lalu mengendap di dalam danau selama ribuan tahun. Menariknya, senyawa natron inilah yang ribuan tahun lalu diburu oleh orang Mesir kuno. Mereka menggunakannya sebagai bahan utama untuk mengeringkan dan mengawetkan tubuh para Firaun agar tidak membusuk.
Jadi secara teknis, Danau Natron adalah sebuah bak raksasa yang penuh dengan ramuan pembuat mumi murni langsung dari alam. Bagi makhluk hidup biasa, menyentuh air ini dalam jangka pendek saja bisa menjadi mimpi buruk. Korosifnya zat kimia di sini bisa langsung membakar mata dan mengelupas kulit dalam sekejap. Namun di tengah-tengah lingkungan neraka yang super basah dan asin ini, hiduplah pahlawan mikroba kita, bakteri haloalkalifilik. Haloalkalifilik sendiri adalah sebutan keren untuk mikroorganisme yang mencintai garam sekaligus lingkungan basah tinggi. Salah satu penghuni utamanya adalah kelompok Cyanobacteria atau alga hijau biru. Ketika air danau semakin panas dan menguap, konsentrasi garam dan pH-nya melonjak ke tingkat maksimal. Di saat makhluk lain mati, bakteri-bakteri ini justru mengalami pesta pora dan berkembang biak secara massal. Untuk melindungi diri dari sengatan matahari ekstrim, mikroba-mikroba ini memproduksi pigmen fotosintesis berwarna merah pekat. Nah, miliaran mikroba merah inilah yang mengubah seluruh permukaan danau menjadi berwarna merah darah yang sangat megah, sekaligus mengintimidasi jika dilihat dari angkasa. Ternyata warna merah darah itu bukan kutukan, melainkan tanda dari sebuah kehidupan mikro yang sangat subur. Sekarang kita masuk ke dalam ruang laboratoriumnya. Bagaimana bisa tubuh hewan yang mati di sini mengeras seperti batu? Rahasianya ada pada reaksi kimia berantai. Saat seekor burung tenggelam, natron cair yang super pekat langsung meresap ke dalam pori-pori kulit dan jaringan lunaknya. Zat natron ini bertindak seperti spons kimia yang menyedot habis seluruh kadar air dalam tubuh hewan tersebut. Di saat yang sama, kalsium karbonat yang ada di dalam tubuh mereka bereaksi dengan tingkat alkalinitas air yang ekstrim. Hasilnya, jaringan tubuh mereka mengalami pengapuran, mengering, dan membeku menjadi mumi kaku yang sangat awet dari pembusukan bakteri biasa. Kalau air danau ini sekejam itu, kenapa jutaan burung flamingo lestari malah bisa bersantai melenggang di sana? Apakah mereka punya kekuatan sihir? Bukan ya, melainkan karena mereka dibekali cetak biru evolusi super genius. Pertama, kaki flamingo dirancang dengan kulit yang sangat tebal, keras, dan bersisik mika khusus. Kulit ini bertindak seperti sepatu boot pelindung yang membuat mereka benar-benar kebal dari efek luka bakar kimia air basah danau. Kedua, bagaimana mereka minum? Flamingo memiliki kelenjar khusus di dalam kepala mereka, tepatnya di dekat rongga hidung. Kelenjar ini berfungsi sebagai mesin desalinasi alami yang menyaring kadar garam ekstrim dari air yang mereka minum, lalu membuangnya kembali melalui paruh mereka. Jadi, air sekorosif pemutih pakaian pun bisa mereka saring menjadi air minum yang aman. Coba kita bayangkan sebuah papan Galton. Sebuah papan dengan paku-paku di mana bola-bola yang dijatuhkan dari atas akan memantul secara acak, namun pada akhirnya terkumpul membentuk pola bukit yang rapi di bagian bawah. Begitu pula dengan ekologi di bumi. Dari jutaan tempat yang indah dan nyaman di planet ini, seleksi alam mengarahkan hampir 75% populasi flamingo lestari di seluruh dunia untuk datang dan melahirkan anak-anak mereka hanya di danau mematikan ini. Mengapa alam semesta membuat pilihan separadoks itu? Jawabannya adalah keamanan utama. Danau Natron adalah benteng pertahanan terbaik di dunia. Predator mengerikan seperti hyena, babun, atau singa tidak akan pernah berani melintasi daratan lumpur dan air danau yang bisa membakar kulit kaki mereka. Di tengah-tengah pulau lumpur yang terisolasi oleh air neraka inilah, bayi-bayi flamingo bisa menetas dan tumbuh besar dengan sangat aman tanpa gangguan satupun predator. Tempat yang menjadi kuburan bagi makhluk lain, justru menjadi surga tempat lahirnya kehidupan baru bagi mereka. Dari seluruh rangkaian misteri ini, Danau Natron membuktikan dirinya bukan sekedar tempat wisata mistis yang eksotis, melainkan sebuah mesin evolusi nyata yang bekerja dengan presisi tinggi. Di dunia sains material, danau ini menjadi pusat perhatian para ilmuwan untuk membedah bagaimana jaringan organik bisa mengeras dan bertahan utuh dari kehancuran di lingkungan yang super korosif. Rahasia mumi alami ini membuka wawasan baru dalam mengembangkan teknologi pengawetan material di industri modern. Hebatnya lagi, manfaat Danau Natron tidak berhenti di bumi kita saja. Para astrobiolog dari agensi antariksa seperti NASA secara rutin mempelajari kehidupan bakteri haloalkalifilik di danau ini sebagai cetak biru untuk berburu alien. Kondisi airnya yang super pekat, panas, dan kaya soda dinilai sangat mirip dengan karakteristik lingkungan ekstrim di planet Mars atau samudra bawah es yang ada di bulan Saturnus, yaitu Enceladus. Kalau bakteri di Danau Natron bisa hidup subur di dalam cairan sekeras pemutih pakaian,
Bukan tidak mungkin makhluk hidup di luar angkasa sana juga punya cara serupa untuk bertahan hidup di planet yang kita kira mati. Keberadaan zat kimia ekstrim di tempat ini memberikan kita sebuah jawaban mutlak tentang batas akhir kemampuan makhluk hidup untuk beradaptasi. Alam semesta menunjukkan sebuah harmoni yang sangat unik. Sekejam apapun sebuah lingkungan, kehidupan akan selalu menemukan jalannya. Danau Natron menjadi bukti bahwa ruang yang paling mematikan bagi satu makhluk hidup justru bisa bertransformasi menjadi tempat paling aman dan penuh berkah bagi makhluk lainnya. Semua hanya tentang bagaimana cara kita beradaptasi dengan dunia di sekitar kita. Misteri Danau Natron mengajarkan kita sebuah sudut pandang baru yang mendalam. Alam tidak pernah menciptakan sesuatu murni untuk menjadi kejam atau terkutuk. Di balik permukaan airnya yang sewarna merah darah dan deretan mumi hewan yang mengeras kaku, ada logika kimia yang luar biasa jenius. Sebuah rancangan besar yang bekerja secara presisi untuk melindungi sebuah ekosistem rapuh dari kepunahan. Ini adalah bukti mutlak di depan mata kita bahwa kehidupan akan selalu menemukan cara untuk bertahan dan beradaptasi, bahkan di tempat yang paling mustahil sekalipun. Coba bayangkan jika saat ini kalian harus bertahan di tempat atau situasi terekstrim versi kalian sendiri. Apakah kalian akan memilih menyerah pada keadaan atau justru memilih berevolusi dan menciptakan benteng pertahanan baru layaknya kawanan flamingo di Danau Natron? Tulis pendapat dan cerita super kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini untuk petualangan sains seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.